Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tinti Nurhayati dengan nomor induk mahasiswa 1951317 dengan rekan saya yang bernama Ai Rahmawati dan nomor induknya 1951303. Kelas 2C, Prodi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Tina Sri Sumartini MPD. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang model-model pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika hendaknya lebih bervariasi, model maupun strategi, guna mengoptimalkan potensi siswa. Upaya-upaya guru dalam mengatur dan memberdayakan berbagai variabel pembelajaran merupakan bagian penting dalam keberhasilan siswa mencapai tujuan yang direncanakan. Maka oleh sebab itu adanya model pembelajaran matematika. Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum namun tetap mengerucut pada tujuan khusus. Istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode tertentu, yaitu rasional teoretik yang logis yang disusun oleh penciptanya, tujuan pembelajaran yang akan dicapai, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan secara berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Model-model pembelajaran dapat diklarifikasikan berdasarkan tujuan pembelajarannya, pola urutannya, dan sifat berdasarkan tujuan. Pengajaran langsung merupakan suara model pembelajaran yang baik untuk membantu siswa mempelajari keterampilan dasar seperti tabel perkalian atau untuk topik-topik ke model ini tidak sesuai bila digunakan untuk mengajarkan konsep-konsep matematika tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan sintaks atau pola urutan dari suatu model pembelajaran adalah pola yang menggambarkan urutan alur tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Sintaks atau pola urutan dari suatu model pembelajaran tertentu menunjukkan dengan jelas kegiatan-kegiatan apa saja harus dilakukan guru dan siswa. Faktor-faktor penentu model pembelajaran. Model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh para guru sangat beragam. Model pembelajaran adalah suatu pola atau langkah-langkah pembelajaran tertentu yang diterapkan agar tujuan atau kompetensi dari hasil belajar yang diharapkan agar cepat dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Pada prinsipnya, setiap model pembelajaran itu baik, namun bisa lebih efektif lagi jika model pembelajaran itu tepat digunakan pada suatu proses kegiatan pembelajaran. Oleh sebab itu, setiap guru harus bisa memilih model pembelajaran yang tepat dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Tidak mudah untuk dapat memilih model pembelajaran yang tepat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi guru dalam memilih model pembelajaran matematika. Di antaranya, 1. Tujuan pembelajaran. Tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan pengajaran. Sedikit banyaknya perumusan tujuan akan mempengaruhi kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru, dan secara langsung guru mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. 2. Bahan atau materi pembelajaran. Pengaruh bahan belajar terhadap penetapan model pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari pengaruh tujuan pembelajaran. Menurut Gange 1976 mengungkapkan bahwa bahan belajar terdiri dari konsep, prinsip, prosedur, dan fakta atau kenyataan yang ada. Dari setiap jenis bahan belajar tersebut memiliki tingkat kesulitan yang terdiri dari bahan belajar dasar, kelanjutan, dan tinggi. 3. Sumber belajar.
Faktor sumber belajar juga merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu model. Kondisi sumber belajar menyangkut kondisi diri yang mempengaruhi baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. 4. Warga belajar. Keragaman kondisi warga belajar mengakibatkan perlu adanya pemilihan dan penentuan model pembelajaran yang akan digunakan. Bagi peserta yang memiliki pengalaman yang sederhana dan terbatas, akan lain cara belajarnya apabila dibandingkan dengan mereka yang sudah banyak memiliki pengalaman, walaupun mempelajari bahan kajian yang sama. 5. Sarana dan fasilitas belajar. Sarana dalam pembelajaran diartikan segala macam fasilitas yang dapat menunjang dan melengkapi terselenggaranya kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 6. Waktu pembelajaran. Faktor waktu adalah menyangkut jumlah dalam kegiatan pembelajaran serta menyangkut kondisi waktu kegiatan pembelajaran. Penggunaan model dalam kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan dengan waktu. 7. Besar kecilnya kelompok. Makin besar kelompok, maka akan menimbulkan kurang interaksi baik antara warga belajar maupun antara warga belajar dengan sumber belajar. 8. Karakteristik peserta didik. Sebagai seorang guru, sebelumnya harus mengetahui dahulu karakteristik peserta didik pada perkembangan anak. Jika sudah mengetahui karakteristik peserta didik secara umum, maka pemilihan model bisa disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang akan kita ajarkan. 9. Kemampuan guru. Mungkin banyak guru yang mengetahui bahkan memahami model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran, namun hanya sedikit yang sering menggunakannya. Tidak dipungkiri kebanyakan guru hanya menggunakan model pembelajaran yang mudah dan simpel untuk digunakan. Biasanya hanya model ceramah yang sering digunakannya. Jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran langsung atau direct instruction. Pengajaran langsung merupakan suatu model pengajaran yang sebenarnya bersifat teacher-center. Dalam menerapkan model pengajaran langsung, guru harus mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan yang akan dilatihkan kepada siswa secara langkah demi langkah. Pengajaran langsung berpusat pada guru, tetapi tetap harus menjamin terjadinya keterlibatan siswa. Jadi, lingkungannya harus diciptakan yang berorientasi pada tugas-tugas yang diberikan kepada siswa. Ciri-ciri pengajaran langsung adalah sebagai berikut. Adanya tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian hasil belajar, sintaks atau pola keseluruhan dan alur kegiatan pembelajaran, sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pengajaran. Pada model pengajaran langsung terdapat fase-fase yang penting. Fase ini dilakukan untuk memberikan motivasi pada siswa untuk berperan penuh pada proses pembelajaran. Fase-fase tersebut yaitu 1. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 2. Mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. 3. Membimbing pelatihan. 4. Mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. 5. Memberikan latihan dan penerapan konsep. Ciri utama yang dapat terlihat pada saat melaksanakan pengajaran langsung adalah sebagai berikut. A. Tugas perencanaan. Dalam tugas perencanaan yaitu ada A. Merumuskan tujuan pengajaran. B. Memilih isi. C. Melakukan analisis tugas. D. Merencanakan waktu. B. Penilaian pada model pengajaran langsung. Ada A. Sesuai dengan tujuan pengajaran. B. Mencangkup semua tugas pengajaran. C. Menggunakan soal tes yang sesuai. D. Buatlah soal sepali dan seriabel mungkin. Manfaatkan hasil tes untuk memperbaiki proses belajar mengajar berikutnya. pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pengajaran kooperatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama, untuk menuntaskan materi belajarnya,
Siswa belajar dalam kelompok secara kooperatif. Kelompok dibentuk dari siswa-siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Jika dalam kelas terdapat siswa-siswa yang terdiri dari beberapa ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda, maka diupayakan agar dalam tiap kelompok pun terdiri dari ras, suku, budaya, jenis kelamin yang berbeda pula. Penghargaan lebih diutamakan pada kerja kelompok daripada perorangan. Pembelajaran kooperatif mempunyai 3 tujuan penting, yaitu A. Hasil belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan sosial. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif dari awal hingga akhir sebagai berikut ini. 1. Menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. 2. Menyajikan informasi. 3. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. 4. Membimbing kelompok pekerja dan belajar. 5. Evaluasi. Dan 6. Memberikan penghargaan. Dalam pembelajaran kooperatif, dapat dilakukan melalui macam-macam pendekatan. Guru dapat memilih pendekatan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Pendekatan-pendekatan pada model kooperatif yaitu 1. Student Team Assessment Division atau STAD. 2. Jigsaw atau model tim ahli. 3. Investigasi kelompok. Dan masih banyak yang lainnya. Pendekatan-pendekatan model pembelajaran dalam matematika. 3. Model pembelajaran berdasarkan masalah. Ciri-ciri utama pembelajaran berdasarkan masalah meliputi suatu pengajuan pertanyaan atau masalah, memusatkan pada keterkaitan antara disiplin, penyelidikan autentik, kerjasama, dan menghasilkan karya dan peragaan. Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah bertujuan untuk yang pertama, membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Kedua, belajar peranan orang dewasa yang autentik. Dan yang ketiga, menjadi pembelajaran yang mandiri. Pada model pembelajaran berdasarkan masalah terdapat 5 tahap utama, dimulai dengan tahap memperkenalkan siswa dengan suatu masalah dan diakhiri dengan tahap penyajian dan analisis hasil kerja siswa. Selanjutnya, kelima langkah dari model pembelajaran berdasarkan masalah sebagai berikut ini. 1. Orientasi siswa kepada masalah. 2. Mengorganisasikan siswa untuk belajar. 3. Membimbing menyelidiki individual maupun kelompok. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya tugas. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.